Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2161-2163. Kata-kata ini menyentuh semua praktisi. Dalam sekejap, mata para praktisi seperti Feng Ke, Wu Wei, Baya, Del, semuanya tertuju padanya. Bahkan ada sedikit sarkasme di matanya. Tahta kekaisaran itu palsu dan telah hancur. Lin Yan, ras manusiamu telah kalah, dan kekalahan itu sangat telak. Sekarang Gurui dan Tawuksu dari ras manusiamu telah dikalahkan. Siapa lagi yang tersisa? Siapa lagi yang bisa bertarung? Teriak Feng Ke. Suara ini membuat semua pembudidaya manusia di puncak Gunung Lusan menundukkan kepala. Bahkan Gurui dan Tawuksu pun mendesah. Manusia kuat itu langka. Sekarang setelah mereka keluar dari sisi lain, mereka pikir mereka bisa membalikkan segalanya. Tetapi hari ini, menghadapi pertempuran ini, semua orang terdiam. Dan aku, pada saat ini, kaki Lin Yan mendarat di medan perang orang-orang ini di puncak Gunung Lusan. Dia bahkan melangkah maju beberapa langkah dan berdiri tepat di depan Gurui dan Tawuksu, dan berteriak keras. Ada keheningan di puncak Gunung Lusan. Namun tiga kata ini, dengan gema, terus menyebar. Antara langit dan bumi, umat manusia sedang menurun. Semua suku datang untuk menindas kita. Ada serigala di depan dan harimau di belakang, sangat berbahaya. Tapi lalu kenapa, di antara umat manusia, ada juga aku, Lin Yan. Kamu. Namun, tiga kata ini membuat praktisi seperti Feng Ke dan Wu Wei tertawa terbahak-bahak. Bahkan Baya tidak dapat menyembunyikannya dan berkata langsung, seorang kaisar agung berani bersikap begitu sombong. Sungguh konyol. Hari ini, akhirnya aku menyaksikan kebodohan umat manusia. Kau begitu bodoh dan dungu, dan kau berani bersaing dengan bulan yang terang dengan lampu yang berkedip-kedip. Kau, sebagai seekor semut, ingin mengguncang kami. Suara itu bergema ke segala arah. Bahkan Gurui dan Tawuksu mengerutkan kening. Mereka tentu saja merasa bahwa Lin Yan bukan tandingan mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Yan pergi? Tapi sekarang, sepertinya umat manusia benar-benar tidak punya siapa-siapa untuk dikirim, jadi mereka membiarkanmu keluar. Dengan kekuatanku, aku khawatir aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Feng Ke berdiri di depan dan langsung mengejek. Lin Yan. Gurui menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Yan. Namun pemuda ini tetap diam. Untuk sesaat, Gurui dan Tawuksu merasa bahwa orang ini seperti gunung abadi, tak tergoyahkan. Lin Yan telah berubah. Benar-benar berbeda dari sejam yang lalu. Bahkan Gurui dan Tawuksu tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Itu sebuah perasaan. Lin Yan sebelumnya adalah seorang jenius dari ras manusia dan seorang jenius dengan bakat yang luar biasa. Tapi sekarang, mereka merasa bahwa Lin Yan adalah raja umat manusia dan penguasa surga yang abadi. Ini adalah perubahan napas. Baiklah, serahkan saja semuanya padaku, kata Lin Yan. Ini, Gurui tertegun, memberikannya pada Lin Yan. Di depan, ada 4 kultivator di puncak level kaisar kuno. Meskipun Gurui dan Tawuksu telah bertarung begitu lama, keempat praktisi ini masih belum menampilkan kekuatan penuh mereka. Lin Yan, apakah kamu akan melawan 4 orang sekaligus? Jika sebelumnya, Gurui pasti tidak akan menyerah. Ini sama saja mencari kematian. Tetapi ketika merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan dari Lin Yan, dia malah melangkah mundur. Lin Yan tampak memancarkan rasa percaya diri. Tampaknya hanya manusia yang dapat merasakan aura semacam ini. Wow, bahkan Tawuksu pun mundur. Kau ingin melawan kami sendirian. Dia menatap Lin Yan dan tertawa, seolah dia tidak mempercayainya. Tidak, kata Lin Yan. Hahaha, Lin Yan, kamu memang. Feng Ke juga tertawa. Maksudku adalah bertarung melawan kalian semua. Kalian berempat, apa kalian? Hari ini, karena aturan pertempuran yang menentukan disajikan di lempengan batu Tianyuan, saat ini, jika ada orang kuat lain di suku kalian, bergabunglah. Aku, Lin Yan,
Akan bertarung bersama. Teriak Lin Yan. Berjuang bersama. Keempat kata ini nyaring dan kuat, bergema di seluruh area. Hati umat manusia tergerak, seakan-akan tengah mendengarkan Dao Agung, dan mereka semua terkejut. Ini sungguh heroik. Tetapi di telinga praktisi seperti Feng Ke, berbeda. Suara ejekan mereka pun semakin keras. Bahkan seorang kultivator kaisar kuno puncak berteriak keras, dan kemudian suatu kekuatan langsung membombardirnya, mencoba memusnahkan Lin Yan seketika. Ini adalah kekuatan puncak kaisar kuno. Ketika kekuatan ini dilepaskan, semua orang memusatkan perhatian mereka. Baiya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang kaisar. Kaisar umat manusia benar-benar." Namun, dia tidak dapat melanjutkan ucapannya di tengah jalan, dengan keterkejutan di matanya. Praktisi di sekitarnya juga terpaku di tempat. Semburan momentum tiba-tiba meledak dari tubuh Lin Yan. Napas ini memengaruhi segalanya. Inilah wilayah kekuasaan kaisar semi kuno. Kapan Lin Yan mencapai level ini? Puncak Kaisar Agung adalah tujuan sejati bagi para praktisi era ini, terutama bagi para praktisi umat manusia. Mengapa dia bisa menerobos? Apakah ini dasar kesombonganmu? Apa bedanya puncak alam Kaisar kuno semu dengan puncak Kaisar Agung di mata kita? Kau tetap tidak bisa menghentikan kekuatanku. Teriak kultivator di puncak alam Kaisar kuno. Saat kata-katanya keluar, cahaya menyembur keluar dari mulutnya dan berubah menjadi rune. Satu kata berubah menjadi ratusan rune, dan kekuatan puncak Kaisar kuno langsung ditampilkan. Meskipun kekuatan Lin Yan hanya di puncak Kaisar kuno, dia tidak takut sama sekali. Dia meninju dan hukum pun keluar. Wah, dalam pertarungan melawan kekuatan ini, sang kultivator yang berada di puncak level Kaisar kuno bersikap tenang seperti air, tanpa perubahan apapun. Namun Lin Yan mundur selangkah dan tubuhnya mulai gemetar. Hahaha, dengan kekuatanmu, kau masih ingin bersaing dengan kami. Kultivator puncak Kaisar kuno itu tertawa. Akan tetapi, mereka juga agak tercengang dalam hati. Lin Yan tidak mati. Secara logika, seorang kultivator di puncak level Kaisar kuno niscaya akan mati. Bahkan Kaisar kuno yang sesungguhnya akan hancur tubuhnya. Tapi Lin Yan masih hidup. Tapi, lalu kenapa? Dengan kekuatan Lin Yan, seberapa besar kekuatan mereka yang dapat ia tahan? Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi khawatir lagi. Keberadaanmu hanya bisa membuat kami menyadari betapa lemah, bodoh, dan konyolnya umat manusia. Feng Ke juga berteriak, lalu dia juga mengambil tindakan. Kekuatan ini datang menghantam, mengguncang semua arah. Kekuatanmu tidak akan bisa menyakitiku. Menghadapi kekuatannya, Lin Yan berteriak. Sombong sekali. Bodoh sekali. Wu Wei dan 3 praktisi lainnya juga membombardir mereka dengan kekuatan mereka. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di mata Lin Yan, dan kemudian dia menarik semua kekuatan di tubuhnya. Para praktisi di wilayah itu terkejut. Guru Yi, Tao Wuxu, dan bahkan Gu Jiuji semua membelalakkan mata mereka. Mengapa Lin Yan seperti ini? Apakah ini menyerah? Hahaha, Lin Yan, jadi kamu minta mati. Melihat Lin Yan menarik semua kekuatannya, Baiya tertawa. Namun, di puncak Gunung Lusan, sudut mulut Lin Yan mengungkapkan senyuman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Mencari kematian, itu sungguh mustahil. Lin Yan menutup matanya dan segera mulai berlatih teknik reinkarnasi. Dia memiliki kekuatan supranatural dan tubuh reinkarnasi. Namun, masih ada sedikit celah sebelum dia bisa menembus penghalang itu. Jika penghalang itu tidak ditembus, dia tidak akan bisa mencapai alam Kaisar kuno. Mari kita hancurkan penghalang ini sekarang juga. Ledakan. Di bawah serangan 4 kekuatan itu, cahaya dilepaskan dan langsung menyelimuti tempat itu. Cahaya yang menyilaukan itu membuat orang tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ada beberapa perubahan di sudut mulut Feng Ke, Wu Wei dan 4 praktisi puncak Kaisar kuno lainnya. Ekspresi mereka membeku sesaat. Sekalipun dia memukul dengan sekuat tenaga,
tidak ada kenikmatan dalam menghancurkan tubuhnya. Sebaliknya, mereka merasa seperti sedang menabrak batu. Tubuh Lin Yan tidak rusak sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya menyelimuti tubuh Lin Yan, dan dalam sekejap, auranya mulai mengalir. Saat keempat praktisi itu beraksi, Lin Yan mulai berlatih teknik reinkarnasi. Sekarang, kekuatan memenuhi seluruh tubuh Lin Yan. Hancurkan, teriak Lin Yan. Patah. Tiba-tiba, penghalang itu dirobek oleh Lin Yan dengan postur yang kuat. Para praktisi era ini di dunia tidak dapat mencapai status kaisar kuno. Inilah keterbatasan kekuatan langit dan bumi. Namun pembatasan itu berlaku untuk miliaran praktisi di dunia, bukan untuk Lin Yan. Ledakan. Ketika penghalang ini hancur, kekuatan surga datang seketika. Apa yang terjadi? Apakah ini hukuman dari surga? Sang kultivator berkonsentrasi dan menatap ke langit. Tidak bagus. Feng Ke, Wu Wei dan praktisi lainnya memusatkan perhatian mereka dan segera mundur. Kemudian datanglah hukuman dari surga. Kekuatan surga itu begitu dahsyat sehingga tampaknya menghancurkan gunung Lusan dan membakar Lin Yan menjadi abu. Tetapi di bawah kekuatan semacam ini, mata Lin Yan menjadi sangat dingin. Meridian yang menantang surga di dalam tubuh juga mulai bersinar dengan cahaya, dan kemudian meledak dengan kekuatan besar. Kekuatan melawan surga berubah menjadi pedang raksasa dan melesat ke langit. Wah, tidak peduli seberapa besar hukuman dari surga yang dijatuhkan, pada akhirnya pedang ini tidak akan mampu menahannya. Dahulu kala, Lin Yan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melawan hukuman surgawi, tetapi sekarang, kekuatan satu pedang menyapu bersih segalanya, dan hukuman surgawi itu dimusnahkan sepenuhnya oleh Lin Yan sebelum benar-benar dapat terbentuk. Dengungan dengung-dengung, hukuman surgawi hancur, dan kekuatan Lin Yan yang menantang surga terisi ke dalam dantiannya. Tiba-tiba, kekuatan Lin Yan juga berubah. Dia telah sepenuhnya mencapai level puncak alam kaisar kuno. Hah, apa yang baru saja terjadi? Cahaya itu menghilang, dan banyak praktisi mendongak, beberapa dengan heran. Lin Yan tidak mati, namun, mereka tetap menatap Lin Yan. Ketika mereka melihat tubuh Lin Yan dalam keadaan aman dan sehat, mereka langsung terkejut luar biasa. Tidak seperti mereka, praktisi seperti Feng Ke dan Wu Wei mencibir, teknik rahasia apa yang kau gunakan? Tapi, kalaupun kau menggunakannya, lalu kenapa? Lin Yan, kau hanya berada di level ini. Berapa kali kekuatan spiritual di tubuhmu dapat mendukungmu untuk menggunakan kekuatanmu? Ledakan. Saat mereka berbicara, kekuatan mereka melemah lagi. Mata Lin Yan tiba-tiba bersinar terang. Kali ini, Lin Yan harus mati, kan? Baiya dan praktisi lainnya jelas tidak menyadari perubahan Lin Yan, dan segera angkat bicara. Jalan. Dengan cara ini, Saudara Bai tidak perlu mengambil tindakan. Para praktisi di sampingnya juga mencibir. Beraninya orang bodoh seperti itu kembali bertarung. Itu sama saja meminta penghinaan. Mati, biarkan aku membunuhnya. Feng Ke, Wu Wei dan yang lainnya angkat bicara. Ekspresi Fan Yuan dingin dan penuh penghinaan. Hanya Lin Yan yang berdiri dengan gagah dan langsung berubah menjadi pedang. Ini adalah kondensasi kekuatan spiritual. Pada pedang ini, hukum langit dan bumi langsung menyatu, dan bahkan ada api surgawi yang tersisa di atasnya. 5 api surgawi berada di belakang, dan api karma berada di ujung pedang. Bunuh. Lin Yan hanya mengayunkan pedangnya dan segera menebas, menyerbu langsung ke arah 4 praktisi puncak kaisar kuno. Saat pedang itu menyerang, Feng Ke dan keempat praktisi lainnya masih menanggapi dengan mencibir. Pada titik ini, Lin Yan masih berani bersaing dengan mereka, itu hanya. Tidak, namun ketika energi pedang menyerang, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, mereka merasakan niat membunuh Wan Gu. Sebelum pedang itu jatuh, niat membunuh telah menyelimuti tubuh mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Pada saat itu, mereka semua meledak dengan kekuatan mereka yang paling dahsyat. Tetapi pedang ini bagai pedang abadi yang jatuh, menghancurkan semua kekuatan mereka.
Fiuh, puff. Energi pedang masih ada di sana, dan tubuh mereka rusak parah. Dua dari kultivator kaisar kuno puncak hancur di tempat dan berubah menjadi debu. Hanya Wu Wei dan Feng Ke yang memiliki harta, dan mereka menggunakannya secara langsung untuk melawan kekuatan ini. Tetapi meski begitu, mereka batuk darah dan wajah mereka sangat pucat. Ini, melihat pemandangan di depan mata mereka, tak seorang pun bisa mempercayainya. Awalnya dia adalah seorang pria di puncak Kaisar Agung, tetapi sekarang dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan puncak Kaisar kuno. Ini bukan karena teknik rahasianya, tapi wilayah Lin Yan. Dia telah mematahkan belenggu. Tidak bisakah aturan langit dan bumi membatasinya? Di kehampaan, bahkan para kultivator di alam seberang tercengang. Apa aturan langit dan bumi? Kata Lin Yan. Suara itu bahkan membuat para kultivator di alam pantai lain ketakutan luar biasa. Aturan langit dan bumi telah ada sejak zaman dahulu kala. Tidak seorang pun dapat memecahkannya. Ini adalah penghalang tak kasat mata, belenggu, dan belenggu yang mengikat para praktisi. Terutama mereka yang mengamalkan ilmu di alam seberang, mereka memiliki rasa hormat yang amat besar kepada Tuhan. Karena kekuatan mereka benar-benar diberikan oleh surga. Dan pemuda di bawah berdiri dengan bangga. Abaikan aturan langit dan bumi. Dia bahkan mengatakan sesuatu yang bahkan para praktisi di alam seberang tidak berani mengatakannya. Ledakan. Saat kata-katanya diucapkan, guntur bergemuruh di langit, yang membuat Tuhan murka. Jika murka surga turun, itu akan membunuhnya. Tidak seorang pun yang tidak menghormati surga diizinkan ada di dunia ini. Baik di kehampaan maupun di Baiya, Fan Yuan dan yang lainnya semuanya berbicara. Tidak menghormati surga merupakan kejahatan besar dan tidak seorang pun yang dikecualikan. Hanya langit, dan kau berani membunuhku. Hidupku ada di tanganku sendiri, bukan di tangan Tuhan. Jika aku ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika aku tidak ingin mati, bahkan Tuhan tidak dapat menghancurkanku. Kata Lin Yan. Orang ini gila. Beraninya dia melawan langit. Kata kultivator di sebelah Baiya. Siapapun yang memprovokasi dewa dan melanggar keagungan surga, pasti akan mati. Feng Ke juga berteriak. Wah, tetapi semuanya membuat mereka benar-benar terbebas. Di bawah suara Lin Yan, murka surga yang telah terkondensasi hancur dalam sekejap. Langit kembali normal dan kekuatan langit menghilang. Di puncak Gunung Lusan, hanya ada Lin Yan. Dia melangkah maju, melangkah keluar dengan aura abadi. Dia menginjak abu dua kaisar kuno, lalu menatap Feng Ke dan Wu Wei, dua kaisar kuno, dan berkata, apakah kamu masih berani melawanku? Dunia sunyi, kehampaan tak acuh. Semua praktisi tidak menduga hasilnya akan seperti ini. Dengan satu pedang, Lin Yan membunuh dua kaisar kuno di puncak kekuatan mereka, dan menyebabkan Feng Ke dan Wu Wei gemetar dan menderita luka serius. Segala sesuatu di depan mataku tampak seperti keajaiban. Tapi itu benar, Lin Yan. Pada saat ini, bahkan praktisi seperti Baiya juga mengarahkan pandangannya padanya. Adapun Feng Ke dan Wu Wei, setelah menatap mata Lin Yan, hati mereka seolah tenggelam ke dalam jurang tak berdasar. Mata Lin Yan begitu gelap hingga membuat mereka merasa takut. Segala penghinaan sebelumnya lenyap dalam sekejap. Mereka benar-benar ketakutan, tetapi mereka tidak dapat memahami mengapa ini terjadi. Kenapa kau masih berdiri di sana? Sebuah suara terdengar di kehampaan. Suara ini tiba-tiba mencerahkan ekspresi Feng Ke dan Wu Wei. Berdengung. Tiba-tiba, mereka bergerak, mencoba mengaktifkan harta mereka dan membunuh Lin Yan. Tercela, memalukan. Tao Wuxu dan Guru I langsung angkat bicara setelah melihat ini. Ini adalah pertarungan yang adil. Bahkan saat pertarungan hampir berakhir, Guru I tidak mengeluarkan senjatanya. Tetapi Feng Ke dan Wu Wei menggunakan senjata mereka saat ini. Ledakan. Namun sebelum mereka berdua bisa mengeluarkan senjata, kekuatan Lin Yan telah turun ke atas mereka. Meskipun mereka berdua berada di puncak Kaisar kuno, aura Lin Yan sangat mendominasi.
Kekuatan itu menekan begitu kuat hingga Feng Ke dan Wu Wei tidak dapat bergerak, dan mereka berlutut di depan Lin Yan sambil mengeluarkan suara keras. Adegan ini tampaknya membeku. Kedua kaisar kuno ini sangat arogan. Mereka menindas umat manusia dan memperlakukan praktisi manusia seperti rumput. Tapi sekarang, dia berlutut di samping Lin Yan. Semua kesombongan dan tirani hancur dalam sekejap. Mereka, hari ini di depan Lin Yan, hanyalah dua semut yang dapat diinjak sampai mati kapan saja. Kalian kalah, teriak Lin Yan sambil menatap kedua praktisi itu. Kalah. Kedua kata ini tidak dapat diterima oleh banyak praktisi yang hadir. Apakah umat manusia benar-benar menang? Bagaimana ini mungkin? Aku tidak menerimanya. Feng Ke menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Wah, namun, saat dia baru saja selesai bicara, Lin Yan menginjak kepalanya dan berkata, apalagi sekarang. Feng Ke sangat terhina saat kepalanya diinjak Lin Yan ke tanah. Dia langsung menutup matanya. Saya sepenuhnya yakin. Ini adalah kekuatan Lin Yan sendiri, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Adapun Wu Wei, tubuhnya gemetar. Sebagai seorang kaisar kuno puncak, dia seharusnya memiliki hati yang tak terkalahkan. Tetapi tidak peduli seberapa teguh hatimu, itu akan hancur dalam sekejap oleh tendangan Lin Yan. Dengus dingin terdengar di kehampaan, lepaskan mereka. Suara itu sangat dingin dan membawa niat membunuh yang kekal. Melepaskannya, ketika kaisar kuno ras manusiaku dikalahkan oleh mereka sebelumnya, apakah mereka pernah berpikir untuk melepaskannya? Kata Lin Yan. Baru saja, Gurui dan Tao Wuxu ditekan, tetapi Feng Ke, Wu Wei dan yang lainnya tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka pergi. Maksudmu, jangan biarkan mereka pergi. Lin Yan, kamu hanya berada di puncak kaisar kuno, tetapi tahukah kamu bahwa aku ada di sisi lain? Di kehampaan, suara itu bergema ke segala arah. Wah, namun, begitu dia selesai berbicara, Lin Yan menendang tubuh Feng Ke hingga berkeping-keping, lalu menatap ke langit, menatap ke dalam kehampaan, memangnya kenapa? Itu hanya sisi lain, jadi kenapa kalau aku menyinggungmu? Saat Lin Yan menyadari arti sebenarnya dari tubuhnya yang menantang surga, dia bahkan tidak lagi peduli dengan langit. Apakah Lin Yan peduli dengan wilayah di seberang pantai? Kau mencari kematian. Di kehampaan, kultivator dari alam pantai lain itu sangat marah, dan aura kekerasan dilepaskan seketika. Ledakan. Tetapi kemudian, kekuatan Guji-uji meledak untuk melawannya. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu membunuh kaisar ras manusiaku? Teriak Guji-uji. Dengan keberadaannya, para kultivator dari alam pantai lain tidak akan bisa melakukan tindakan apapun. Dalam keadaan seperti itu, para kultivator di alam pantai lain ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lin Yan. Kalian manusia, mungkin tidak akan menang. Namun kemudian, sebuah suara terdengar dari kehampaan yang sunyi. Suara ini memecah kesunyian. Sebenarnya yang berbicara adalah kultivator alam pantai lain dari paviliun Wangtian. Semua orang mengerutkan kening, semua bingung. Sekarang, siapa yang berani melawan Lin Yan? Tanpa yang kuat, Lin Yan menang. Apa maksudmu? Gu Jiuji langsung bertanya. Masih ada kata-kata di plat batu Tianyuan yang belum muncul. Kata kultivator dari alam tepi lain paviliun Wangtian. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua praktisi melihat ke arah piring batu Tianyuan. Berdengung. Di atasnya, cahaya bersinar terang, dan baris-baris teks muncul lagi. Apa? Melihat kata-kata itu, Gurui, Tao Wuxu, dan bahkan Lei Su, Shen Yisan, dan Wan Juetian yang baru saja tiba, semuanya mengubah ekspresi mereka. Apakah ini menindas ras manusia kita? Gu Jiuji juga meraung. Mata Lin Yan juga berubah dingin. Di piring batu Tianyuan, aturannya diubah lagi, yang menyatakan bahwa dalam pertempuran ini, umat manusia harus bertarung melawan semua ras lain, dan hanya dengan mengalahkan praktisi dari semua ras lain mereka dapat mencapai kemenangan. Dengan kata lain, Lin Yan akan berdiri di puncak Gunung Lusan dan bertarung melawan semua praktisi. Para praktisi ini,
Tanpa memandang usia atau tingkatan, selama mereka ingin bertarung dengan Lin Yan, maka Lin Yan harus bertarung. Jika orang kuat di pihak lain bertarung dengannya, maka Lin Yan juga harus bertarung. Jika Lin Yan tidak bertarung, umat manusia akan kalah. Lin Yan, aku ingin bertarung denganmu. Pada saat ini, pria kuat di sisi lain berbicara dan tertawa dingin. Tidak tahu malu, teriak Gu Jiuji. Sebagai seorang kultivator di alam pantai lain, apakah Anda ingin bertarung dengan Lin Yan? Ini hanyalah penghinaan bagi umat manusia. Hahaha, tampaknya keadaan sudah membaik. Ternyata ada teks tersembunyi di lempengan batu Tianyuan. Cek cek cek, umat manusia belum menang. Lin Yan, kalian manusia, belum menang. Bai Ya berbicara sambil mencibir. Piring batu Tianyuan memiliki aturan-aturan ini, jadi kita harus bertarung sesuai aturan, Lin Yan, kata Fan Yuan. Omong kosong, plat batu Tianyuan. Pada saat ini, niat membunuh melintas di mata Lin Yan. Lin Yan, beraninya kau tidak mengikuti plat batu Tianyuan, kata Fan Yuan dengan marah. Apa itu lempengan batu Tianyuan? Jika aku menghormatinya, aku akan bertindak sesuai dengan sifatnya. Jika aku tidak menghormatinya, bagaimana jika aku menghancurkannya? Lin Yan berteriak, dan suaranya berubah menjadi kekuatan. Ini adalah kekuatan yang menentang surga. Itu berubah menjadi pedang dan menjadi seni bela diri, dan dia melakukan tebasan yang menentang surga. Pedang ini diarahkan langsung ke lempeng batu Tianyuan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Wah, terdengar suara, dan plat batu Tianyuan hancur. Dalam kehampaan, bahkan Gu Jiuji membuka matanya lebar-lebar. Lin Yan, benar-benar memotong plat batu Tianyuan dengan satu pedang.